وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Umar Ibn Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab tentang Manzilatus Sunnah An-Nabawiyah, yaitu kedudukan sunnah Nabi SAW. Dan pada pertemuan yang lalu beliau di sini menjelaskan tentang itsbatu ismatin Nabi SAW wa bayanu haqqihi minal mahabbah wa ta'ah wa ta'zim. Pasal yang pertama atau pembahasan yang pertama dari pasal ini, dari bab ini adalah yaitu penetapan sifat ismah, sifat maksum bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian penjelasan tentang hak-hak Nabi SAW, bahwa Nabi itu wajib untuk dicintai, wajib untuk ditaati, dan wajib untuk diagungkan. Nah, sudah berlalu pada pembahasan yang lalu, di antara hak Nabi SAW adalah al-imanu bi annahu ballaghar risalah wa akmalaha. Mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah menyampaikan risalah agama ini, sudah menuntaskan risalah agama ini, yakni semua wahyu yang Allah turunkan kepada beliau itu sudah disampaikan kepada umatnya, tidak ada yang beliau sembunyikan atau beliau lupakan. Ya, semua sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamah dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ini sudah kita sampaikan, kita wajib mengimani hal ini. Nggak boleh kita ragu, dan nggak boleh ada syak, ada dugaan jangan-jangan Nabi ini masih belum selesai, sudah keburu meninggal duluan. Ini nggak boleh ada keyakinan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah diantara hak Nabi Muhammad SAW yang wajib kita tunaikan, yaitu al-imanu bi ismatihi, mengimani kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, maknal ismah yarji' maknal isma fil lughah ilal man'i wal hifdhi. Secara bahasa, maksum atau al-ismah, kemaksuman, itu maknanya dalam bahasa kembali kepada al-man'u wal hifdh, yaitu pencegahan dan penjagaan. Maksudnya Nabi itu dicegah oleh Allah
dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan yang haram, dicegah dan juga dijaga. Jangan sampai Nabi SAW jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang mungkar itu. Seperti diriwayatkan dalam sirah, dahulu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi SAW itu pernah ingin menghadiri pesta pernikahan orang-orang Arab jahiliyah, di mana di situ dinyanyikan nyanyian-nyanyian, ada biduan-biduan wanita. Namun ternyata Allah jadikan Nabi SAW tertidur, sehingga Nabi tidak ikut di mantenan lah istilahnya lah, yang ada musik-musik dan nyanyian-nyanyian di dalam. Ini salah satu bentuk penjagaan, bentuk ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ma'na syar'i fa'urifat bi annaha lutfun minallahi ta'ala yahmilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala fi'lil khair wa yazjaruhu wa yuzajjiruhu 'ani syarr ma'a baqa'il ikhtiyari tahqiqan lil ibtila. Sedangkan makna ismah, makna ismah secara syar'i, maksum secara syar'i, itu dikenal oleh para ulama dengan makna lutfun minallah, semacam taufik dari Allah, hidayah dari Allah kepada Nabi SAW yang membawa Nabi pada perkara-perkara yang khair. Taufik ini mengantarkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan taufik ini mencegah Nabi SAW dari perbuatan yang buruk. Tapi dengan catatan ma'a baqa'il ikhtiyar tahqiqan lil ibtila. Bersamaan dengan itu, Allah masih memberikan pilihan kepada Nabi SAW sebagai bentuk ujian kepada beliau. Artinya bukan dipaksa sama Allah. Enggak, Nabi itu bisa memilih. Nabi itu diberi pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Itu ujian. Contoh misalnya kemaksuman yang ada pada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dijaga sama Allah dari perbuatan zina ketika diajak berzina oleh Imra'atul Aziz, atau yang dikenal namanya dengan Zulaikha. Taib, terjadi nggak perzinahan itu? Tidak, itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Nabi Yusuf itu sama sekali memang tidak menginginkan wanita tersebut? Enggak, Nabi Yusuf juga menginginkannya. Ada pilihan, diberi pilihan sama Allah Azza wa Jalla. Itu ujian Allah kepada Nabi Yusuf. Meskipun memang hasilnya nanti Nabi Yusuf tidak akan berzina, namun Nabi Yusufnya itu dijadikan punya pilihan. Ada ikhtiar. Allah mengatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Zulaikha ada kecenderungan kepada Nabi Yusuf, ada keinginan kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, tuh sama Nabi Yusuf juga ada keinginan kepada Zulaikha. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Nah, ini penjagaan dari Allah. Seandainya Nabi Yusuf tidak mendapati laula ar-ra'a burhana rabbi, tidak mendapati hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terjadi perzinahan itu. Tapi dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap maksum ini adalah paksaan dari Allah. Nabi nggak diberi pilihan. Para nabi dan rasul itu tidak diberikan pilihan, yaitu mereka nggak ada kecenderungan ke sana itu. Enggak, mereka manusia biasa. Nabi Yusuf laki-laki, namanya laki-laki juga ada kecenderungan kepada wanita. Wajar. Nah, hal-hal seperti itu masih ada pada para nabi dan rasul. Namun tetap Allah jaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Bingung jemaah? Enggak ya? Ya. Jadi kalau misalnya nabi dan rasul itu disetting bukan seperti manusia. Memang nabi dan rasul itu enggak ada keinginan kepada wanita. Enggak ada keinginan kepada perkara-perkara duniawi misalnya. Terus mereka enggak melakukan hal-hal yang mungkar dan keji karena mereka nggak ada keinginan. Maka yang seperti ini terpuji nggak? Bisa dipuji dari sisi ini nggak?
Enggak, wong memang dia nggak ada keinginan kok. Iya, berarti itu bukan suatu pujian, karena memang dia secara asal tidak menginginkannya. Tapi para nabi dan rasul diberi keinginan karena mereka manusia biasa. Namun tetap Allah jaga, Allah hindarkan nabi dan rasul dari perkara-perkara tersebut. Baik, kemudian pembahasan berikutnya masih tentang maksum. Al-jawanibul lati usiman Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Sisi-sisi, sudut-sudut di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Jadi ada sudut-sudut Nabi dan Rasul itu nggak maksum. Nah, ini pernah kita singgung ya. Ada sudut-sudut Nabi dan Rasul itu nggak maksum. Tapi ada sudut-sudut yang Nabi dan Rasul itu maksum di situ. Ya, apa saja sudut-sudut yang Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain juga itu maksum dari hal-hal tersebut. Yang pertama, ismatuhu fit tabligh wa da'war risalah. Nabi dan Rasul itu maksum dari sisi tabligh, menyampaikan agama dan klaim kerasulannya. Ya, Nabi dan Rasul itu mengklaim bahwa diri mereka adalah utusan Allah, dan memang harus dikumandangkan. Nabi dan Rasul itu harus istilahnya memamerkan statusnya sebagai Nabi dan Rasul. Nah, ini bedanya sama wali. Kalau wali justru jatuhnya apa kalau dia pamer kewaliannya? Ria. Iya, justru dia ria kalau pamer kewaliannya. Saya ini wali loh. Kemarin saya dapat karomah, ditabrak truk-truknya mendal misalnya. Nah, kalau pamer seperti itu justru ini jatuh dalam riya, menurunkan derajatnya sebagai wali, menghilangkan statusnya sebagai wali bahkan. Tidak sebagaimana Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul wajib dia mengumandangkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul ini maksum dari tabligh, menyampaikan. Artinya apa yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul itu pasti dijaga sama Allah. Gak mungkin ada kekeliruan dari apa yang disampaikan Nabi. Nah, mungkin Nabi kepleset, salah ngomong ketika menyampaikan wahyu. Atau ada yang kelupaan. Atau ada kesilapan, ketergelinciran dalam menyampaikan wahyu. Nah, ini gak mungkin. Karena dijaga sama Allah, ketika menyampaikannya itu dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Faqad dallat dalil ala ismati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi hadzal janib. Ada beberapa dalil yang menunjukkan, membuktikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh Allah dari sisi ini, dari sudut yang satu ini. Wan aqdal ijma' alaihi, dan sudah ada ijma', kesepakatan para ulama bahwa Nabi dan Rasul termasuk Nabi Muhammad SAW maksum dari sisi menyampaikan risalah. Faminal adillah qauluhu ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan olehnya itu dari hawa nafsu. Ya, bukanlah yang beliau ucapkan itu dari hawa nafsunya. Akan tetapi dia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Kata beliau, ini dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Fal ayatu nassun fi ismati lisanihi sallallahu alaihi wasallam min kulli hawa wa gharad fa huwa la yantiqu illa biwahyin. Maka ayat tadi adalah dalil yang menunjukkan kemaksuman lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi beliau tidak mungkin mengucapkan dengan hawa nafsunya, beliau tidak mungkin mengucapkan dengan pemikirannya atau ra'yunya. Akan tetapi itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ini nanti ada pengecualian ya, yaitu hanya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan din, berkaitan dengan agama. Tapi kalau itu berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, itu Nabi terkadang berpendapat dengan pendapat pribadinya. Dalam perkara duniawi, Nabi juga berpendapat, dan terkadang salah pendapatnya Nabi. Nanti akan ada penjelasan tentang hal itu. Tapi kalau sudah berbicara tentang masalah agama, maka nggak mungkin Nabi berpendapat dengan pendapat pribadinya. Pasti itu apa? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla.
Kemudian dalil berikutnya dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin, fama minkum min ahadin anhu hajizin." Kata Allah Azza wa Jalla, seandainya Muhammad itu mengucapkan ucapan-ucapan, ya sekiranya ucapan-ucapan yang mengada-ngadakan ucapan atas kami, maksudnya atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, ngarang-ngarang wahyu, ya, mengucapkan tentang agama tanpa wahyu, maka Allah ancam, la akhadna minhu bil yamin, maka kami akan genggam tangan kanannya. Ya, kami akan genggam tangan kanannya, tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami putus pembuluh darahnya. Diancam sama Allah Azza wa Jalla. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada di antara kalian, salah seorang di antara kalian yang menghalangi dari hal tersebut. Nah, ini ancaman dari Allah bahwa Nabi SAW ketika mengada-ngadakan ucapan yang bukan dari Allah, maka diancam dengan ayat ini. Nah, kata beliau, "Falau kana sallallahu alaihi wasallam min hadzal jins kama yaz'umul kafirun la anzalallahu bihi minal uqubah ma dzakarahu fi hadhil ayah." Seandainya memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang Allah firmankan dalam ayat ini, suka ngarang-ngarang sendiri, mengada-ngadakan sendiri apa yang tidak Allah ucapkan, sebagaimana yang dituduhkan kepada orang-orang Quraisy kepada beliau, bahwa Al-Quran itu hanya ucapan Nabi SAW. Nabi yang ngarang-ngarang sendiri, itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya benar seperti itu, maka pasti akan turun hukuman yang tadi disebutkan. Ya, pasti Allah menurunkan hukuman yang tadi disebutkan. Laqata'na minhu walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Ya, kami akan potong pembuluh darahnya. Pasti akan dipotong sama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika menyampaikan wahyu, tidak ada satupun yang dari pendapat beliau sendiri. Tidak ada yang mengada-ngada, ngarang-ngarang sendiri, nggak ada. Semua adalah murni dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil berikutnya dari hadis, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang pernah kita sebutkan ini anaknya Amr ibn al-As. Nah, Abdullah ini anaknya Amr ibn al-As. Kacek pira mbek bapak ya umure? Selisih 10 atau 11 tahun. Ya, anak sama bapak selisih 10-11 tahun. Ikut kakak adik. Baik, kata beliau, kuntu, kata Abdullah bin Amr ibn al-As, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu. Aku, kata Abdullah, aku sering mencatat apapun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tak catat. Aku menginginkan untuk menghafalnya. Jadi para sahabat itu semangat untuk menghafal hadis Nabi SAW. Ya, fanahadni Quraisyun, tapi ternyata orang-orang Quraisy menghalangi aku, mencegahku. Waqalu, mereka mengatakan, innaka taktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah SAW. Wahai Abdullah, kata orang-orang Quraisy, ente ini mencatat semua apapun yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullahi basyarun yatakallamu fil ghadab war ridha. Sedangkan Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa. Terkadang ketika ngomong dalam kondisi marah, terkadang ketika berbicara dalam kondisi yang tenang, kondisi yang diridhoi. Jadi berubah-ubah. Nah, terkadang orang kalau ngomong dalam kondisi yang marah itu di luar kendalinya kan. Nah, ngono mbok catet pisan. Itu kata orang-orang Quraisy. Gitu kau catat juga. Maka jangan semua mencatat apapun yang diucapkan oleh Muhammad itu, karena Muhammad manusia biasa.
Terkadang nggak bisa mengendalikan ucapan. Taib. Ini tuduhan orang-orang Quraisy. Fa'amsaktu 'anil kitab. Ternyata Abdullah bin Amr juga kepikiran tentang hal itu. Iya ya. Maka dia pun berhenti dari menulis hadis Nabi SAW. Tuh, sahabat saja kena syubhat jemaah. Ya, sekelas sahabat bisa kena syubhat seperti ini. Maka dia pun berhenti. Itu menjadi keraguan-raguan dalam dirinya. Akhirnya dia berhenti. Aku tahan dulu, nggak mau nulis lagi wahyu, nggak mau menulis lagi hadis Nabi SAW. Kemudian wa dzakartu dzalika li Rasulillah SAW. Kemudian aku ceritakan itu kepada Rasul SAW. Fa auma'a bi usbu'ihi ila fihi. Maka kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan telunjuknya ke arah mulutnya, ke arah lisannya. Kemudian Nabi mengatakan, uktub fawalladhi nafsi biyadi ma yakhruju minhu illa haq. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tulislah, tidaklah yang keluar dari sini kecuali pasti hak. Nabi isyaratkan dengan telunjuknya, tidaklah yang keluar dari sini, artinya dari mulut beliau, kecuali itu pasti kebenaran. Nah, ini jangan niru-niru kayak gini ya. Nah, iya, jangan niru-niru kayak gini. Tidaklah yang keluar dari mulutku ini kecuali, ya, kalau kita bukan kebenaran, kebohongan, ngedabrus, ngobus, kedzib dan seterusnya. Nah, ini jangan niru-niru ini. Ini khusus Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Dawud dan Al-Hakim. Dalil berikutnya, wa an Talhata ibni Ubaidillah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin idza haddatstukum 'anillahi syai'an fakhudhu bihi fa inni lan akdziba 'ala Allah. Akan tetapi apabila aku berbicara kepada kalian tentang Allah, ya, aku berbicara kepada kalian sesuatu tentang Allah, berarti di sini dikhususkan kalau Nabi sudah berbicara tentang agama, ya, berbicara tentang masalah agama, maka kata beliau, fakhudhu bihi, ambil itu, imani itu. Ya, karena kata beliau, sesungguhnya aku tidak pernah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau Nabi berbicara tentang masalah agama, itu pasti hak, bukan dari pendapat beliau. Tapi kalau perkara duniawi, nanti akan dijelaskan, terkadang itu dari pendapat pribadi beliau, dan terkadang salah. Ya, dan itu tidak menurunkan derajat Nabi, tidak menurunkan status Nabi SAW. Wa nukilal ijma' ala ismatil anbiya fit tablighi wa ada'i risalati wa mimman naqalahu al-qadhi Iyad wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan telah dinukil ijma' tentang kemaksuman para nabi dalam tabligh, dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya, itu maksum. Dan diantara yang menukil ijma' adalah al-qadhi Iyad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya. Kemudian masih tentang maksum ya. Yang kedua, al-ismatu minal kufri wasyirk. Kalau tadi maksum dari salah menyampaikan wahyu, yang kedua maksum dari kesyirikan dan kekufuran. Wa hadhil isma qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu. Kemaksuman ini, yaitu maksum dari perbuatan syirik dan kekufuran, itu sudah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum diutusnya beliau dan setelah diutusnya beliau. Jadi dari kecil Nabi itu sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan syirik, dari perbuatan kufur. Makanya diantara para sahabat yang tidak pernah sujud kepada Nabi tidak pernah sujud kepada berhala sedikit pun selain Nabi SAW, seperti misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali. Ya, itu diantaranya. Taib.
Kata beliau, wa min adillatiha hadithu Anas ibni Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Di antara dalilnya adalah kisah yang disebutkan oleh Anas bin Malik tentang masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril ketika di perkampungan Bani Sa'ad. Ya, masih dalam persusuan Halimah Sa'diyah. Ya kan, kisah Halimah As-Sa'diyah. Nabi didatangi sama Jibril tatkala Nabi SAW masih kecil dan sedang bermain-main bersama teman-temannya. Fa'akhadahu wa sara'ahu, maka kemudian sama Jibril dipegang dan langsung digeblakan. Oh, digeblakan. Ditidurkan, bukan ditidurkan. Direbahkan, dijatuhkan. Ya. Semakin. Kemudian wasyaqqa an qalbihi, dan dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastakhrajal qalb, kemudian dikeluarkan hati itu, jantung itu. Fastakhraja minhu alaqah, kemudian dikeluarkan ya segumpal darah dari jantung itu. Faqala, maka dikatakan hadza hadzuz syaitani minka, kata Jibril, ini adalah bagian syaitan yang ada di dalam dirimu. Thumma ghassalahu fi tatqin aw fi tastin min dhahabin bima'i zamzam, fi tabaqin min dhahab bima'i zamzam. Kemudian dicuci sama Jibril alaihi salam jantungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air zam-zam, ya, di sebuah tempat yang terbuat dari emas. Apa istilahnya? Baskom, ya. Ya, baskom yang terbuat dari emas dicuci dengan air zam-zam. Thumma la'amahu thumma a'adahu fi makani, kemudian dijahit. Ya, artinya dijahit di sini artinya ditutup kembali dan dikembalikan ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita imani. Nggak usah dibentur-benturkan dengan bagaimana bisa orang jantungnya dikeluarkan kok masih hidup, ya kan? Harusnya orangnya sudah mati dan seterusnya. Ya, perkara-perkara seperti ini harus kita imani. Ya, karena ini terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita imani. Kemudian dikembalikan, wajah al-ghilman yas'auna ila ummihi ay murdi'atihi. Kemudian ketika itu bocah-bocah ini tadi ketakutan, jantungnya Nabi dikeluarkan kemudian dijahit lagi, mereka ketakutan. Ada orang yang membelah dada karena Jibril menjelma menjadi manusia. Maka mereka pun lari kepada ibu Nabi SAW, maksudnya ibu susuan, yaitu Halimah. Faqalu, anak-anak ini mengatakan, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad terbunuh, sesungguhnya Muhammad terbunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqa'ul laun. Ketika mereka kembali kepada Nabi SAW, wajah Nabi sudah pucat. Qala Anas, maka Anas mengatakan, wa qad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadrihi. Ya, ini cerita setelah Nabi diutus, sudah Nabi besar, baru cerita kepada Anas. Dan Anas mengatakan, sungguh aku melihat bekas jahitan itu ada di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bekas jahitannya itu ada di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata beliau, fal haditsu nassun ala ikhraj Jibril hadzu syaitani minhu sallallahu alaihi wasallam. Atau hadzu syaitani minhu sallallahu alaihi wasallam wa tathhiri qalbihi. Hadis ini adalah dalil bahwa Jibril mengeluarkan bagian syaitan yang ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membersihkannya. Fala yaqdiru syaitan ala ighwaihi, maka syaitan tidak akan mampu untuk menyesatkan Nabi SAW ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Ya, karena jatahnya syaitan sudah diambil. Beda sama kita. Ya, lagi jatahnya setan wakil. Ya, kalau kita jatahnya syaitan banyak. Ya, nas'alullah al-afiyah. Wala sabila lahu alaihi, tidak ada jalan bagi syaitan untuk bisa
mencelakakan Nabi ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Wa fihi dalilun ala tanzihihi anisyirki minas sighar. Ini adalah dalil bahwa Nabi SAW disucikan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari perbuatan syirik, dari perbuatan kufur sejak dini. Kecil sudah dijaga oleh Nabi SAW. Dan sudah dinukil ijma', kata beliau, oleh para ulama, bahwa para nabi dan rasul itu maksum dari perbuatan syirik dan perbuatan kekufuran. Dan kemudian yang ketiga, ismatuhu sallallahu alaihi wasallam minal kadhib fi ghairil wahyi wat tabligh. Ini biar nggak mirip dengan yang pertama tadi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum dari ucapan-ucapan yang dusta selain masalah wahyu. Ya, kalau yang masalah wahyu sudah ya di poin yang pertama ya. Itu masalah wahyu. Nabi nggak mungkin berdusta tentang masalah wahyu. Ternyata bukan wahyu saja, tentang masalah agama saja yang Nabi nggak mungkin berdusta. Selain itu, Nabi juga maksum dari ucapan-ucapan yang dusta. Wa hadza ma'lum masyhurun min siratihi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah. Dan ini sangat terkenal sekali, sangat diketahui sekali, bahkan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda membaca sirah, Anda pasti tahu tentang keistimewaan Nabi yang satu ini. Sejak dahulu tidak pernah berdusta. Walihada lamma jama'a Quraisyan liyunzirahum qala lahum. Jadi kisahnya Nabi SAW itu pernah diperintahkan oleh Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, keraskan dakwahmu, keraskan apa yang sudah diperintahkan Allah kepadamu. Karena dahulu 3 tahun sebelumnya Nabi itu dakwahnya secara apa? Sembunyi-sembunyi. Maka Allah memerintahkan fasda' bima tu'mar, suruh terang-terangan. Maka Nabi pun naik ke Bukit Sofa. Kemudian Nabi SAW memanggil orang-orang Quraisy, ya Bani Hashim, ya libutuni Quraisy, dipanggil orang-orang Quraisy. Maka mereka pun berkumpul. Bahkan sampai-sampai ada orang yang nggak mampu untuk keluar, mereka memerintahkan budak-budaknya untuk keluar demi untuk bisa mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh Nabi SAW. Ini mau ngomong apa ini Muhammad ini? Metua. Disuruh keluar karena dia nggak bisa keluar sampai sebegitunya. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghira alaikum akuntum musaddiqi. Bagaimana pendapat kalian wahai orang-orang Quraisy apabila saya kabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di balik lembah ini yang akan memerangi kalian sekarang ini? Apakah kalian percaya kepadaku? Padahal gak ono. Ya, karena Nabi di tempat yang tinggi bisa ketok belakangi. Ono pasukan berkuda, katanya mau nyerang kalian. Kalau itu aku kabarkan kepada kalian sekarang, apakah kalian mempercayaiku? Maka Nabi ngetes dulu ini. Sebelum Nabi mengumumkan kerasulannya, Nabi ngetes dulu mereka. Apakah mereka ini masih meyakini beliau sebagai orang yang al-amin, orang yang jujur. Maka ketika ditanya seperti ini, semua orang Quraisy tanpa terkecuali mereka mengatakan ma jarrabna 'alaika illa sidqan. Iya, kami tidak pernah menduga engkau itu berdusta. Ya, dugaan kami kau itu selalu jujur. Keyakinan kami kau itu selalu jujur. Qal, barulah Nabi mengatakan fa inni lakum nadhir baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian. Ya, sesungguhnya aku pemberi peringatan kepada kalian akan adanya siksa yang pedih. Nah, di sini Nabi SAW memperingatkan orang-orang musyrikin Quraisy bahwa beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang protes ketika Nabi mengatakan demikian. Siapa yang protes? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab mengatakan, tabban laka alihadza jama'tana. Celaka kau wahai Muhammad.
Apa cuman gara-gara urusan kayak gini kau mengumpulkan kita di siang hari ini, di tengah terik matahari ini? Maka kemudian Allah turunkan firman-Nya apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian wa kadzalika fi hadithi bad'il wahyi wa su'ali Hiraql li Sufyan. Di sini beliau mengatakan hadis tentang atau kisah tentang Heraklius, pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Ini bukan Sufyan ya. Ya, di situ cetakannya Sufyan ya. Harusnya Abu Sufyan. Ya, li Abi Sufyan. Karena Sufyan siapa yang dimaksud? Sufyan Ats-Tsauri belum ada. Tabi'in. Sufyan bin Uyainah juga belum ada. Maka berarti yang dimaksud di sini adalah Abu Sufyan. Dan memang Abu Sufyan yang berjumpa dengan Heraklius, ya, Azimur Rum, pembesar Romawi. Heraklius ini Nasara. Apa yang dikatakan oleh Heraklius, yang ditanyakan Heraklius kepada Abu Sufyan? Heraklius mengatakan, hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala. Jadi Abu Sufyan ini menceritakan tentang suasana di kota Mekah. Ada seorang yang bikin heboh ini, kurang lebihnya gitu. Namanya Muhammad, dia mengaku sebagai Rasul, ini memecah belah. Tuduhannya kan gitu, memecah belah bangsa. Itu kan tuduhan orang-orang sekarang itu. Ya, memecah belah Quraisy dan seterusnya. Kemudian ditanya sama Heraklius, "Sita, apakah sebelum kalian menuduh-nuduh seperti tadi itu, apakah sebelum itu kalian pernah menuduhnya sebagai pendusta?" Ya, sebelum kalian ngomong sekarang ini bahwa Muhammad ini begini, sebelum itu pernah nggak kalian menuduh dia itu pendusta? Maka kata Abu Sufyan, enggak. Sejak dahulu kami nggak pernah menganggapnya sebagai pendusta. Ya, maka itu menunjukkan bahwa Nabi SAW sejak kecil beliau sudah dijaga oleh Allah dari dusta. Kemudian poin yang keempat, ismatuhu minal kabair duna syirk. Nabi itu maksum dari kabair, dosa-dosa besar yang selain syirik. Nah, syirik itu dosa besar, bahkan dosa yang paling besar. Nah, ada dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, khomer, riba, ya, dan yang semisal dengannya. Maka Nabi maksum dari perbuatan-perbuatan tadi. Wa min adillati dzalika qaulullah ta'ala. Di antara dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada kedudukan akhlak yang luhur. Ya, akhlaknya Nabi SAW itu luhur. Ya, sangat agung sekali, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhi tazkiyatun minallah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam tujibu salamatahu min kulli ma yahuttu min manzilatihi wa yakdah fi nubuwatihi wa min dhalikal kabair. Ayat tadi adalah tazkiyah, pensucian dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharuskan Nabi itu selamat dari segala macam yang bisa menurunkan kedudukannya. Ya, selamat, Nabi itu selamat dari segala macam perbuatan yang bisa menurunkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menurunkan kehormatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa merusak kenabian beliau. Ya, Allah selamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala perbuatan yang bisa menurunkan kehormatannya dan bisa merusak kenabiannya. Artinya kalau kenabiannya sudah rusak, ya pengikutnya nggak akan percaya sama dia. Nah, apa itu? Yaitu Allah menjaganya dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Nah, kalau ada Nabi melakukan perbuatan dosa besar,
Itu menurunkan kehormatannya dan juga merusak kenabiannya, merusak status kenabiannya. Maka ini nggak mungkin pada Nabi SAW. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Bukankah dia melakukan pembunuhan, dan pembunuhan adalah dosa besar? Nah, tidak sengaja. Itu dilakukan karena ketidaksengajaan. Nabi Musa hanya memukul dengan pukulan yang ringan. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa memukul, namun ternyata Nabi Musa sangat kuat sekali. Ada kisah tahu tentang batu yang berjalan. Ketika Nabi Musa mandi, ternyata batunya yang ada pakaiannya Nabi Musa ini berjalan. Kemudian batu itu dipukul sama Nabi Musa dan pecah batunya. Membekas. Membekas di situ. Batunya itu membekas tangannya Nabi Musa alaihissalam. Saking kuatnya Nabi Musa. Nah, beda sama kita. Kalau kita mukul batu, tangan kita yang masalah, tangan kita. Bukan batunya yang masalah, tangan kita yang masalah. Langsung masuk UGD. Maka Nabi Musa sangat kuat. Ketika pembunuhan itu terjadi, maka itu tidak dari kesengajaan Nabi Musa alaihissalam. Wa qauluhu, kemudian sabda Nabi SAW, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ini kisah yang panjang tentang 3 orang sahabat yang mendatangi rumah Nabi SAW, bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Nabi ketika di rumah. Ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka ini menganggap remeh ibadahnya Nabi ini. Sebagian di antara mereka mengatakan, innahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Wajar, karena Nabi itu sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa aina nahnu mir Rasulillah, sedangkan kita gimana posisinya? Maka yang satu puasa terus-menerus, yang kedua sholat malam terus-menerus, dan yang ketiga nggak mau menikah. Maka datang Nabi. Kemudian Nabi mengatakan hadis ini, amma wallahi fa inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada manusia yang lebih bertakwa daripada Nabi dan lebih takut kepada Allah daripada Nabi. Walakinni asumu wa uftir, tapi aku terkadang puasa, terkadang tidak. Wa anamu wa arqudu, aku terkadang tidur, wa usolli, terkadang juga sholat, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk dariku. Maka kata beliau dari hadis ini, wa mimma yandariju tahta hadhil khasyah wat taqwa bu'duhu an kulli ma yaskhatur rabb. Karena Nabi manusia yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah, maka berarti beliau adalah manusia yang paling jauh dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, dari perbuatan-perbuatan yang kabair. Karena beliau paling bertakwa dan paling takut. Wa min dhimni dzalika irtikabul kabair, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Fahuwa min ab'adin nasi anha sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling jauh, paling gak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan kabair itu. Kurang berapa menit? 5, 6. Ini pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya ini kalau agak panjang. Kalau disampaikan sekarang dalam waktu yang singkat ini, khawatir nanti pulang-pulang akhirnya menuduh Nabi itu jatuh dalam maksiat juga. Karena yang dibahas di sini adalah hal yaqaul khata' minhu sallallahu alaihi wasallam fi shaghair. Apakah Nabi itu mungkin melakukan dosa-dosa shaghair, dosa-dosa kecil? Nah, apakah mungkin Nabi itu melakukan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, ketergelinciran? Ini sudah kita jawab sih secara umum. Maka ada rinciannya, tapi mungkin Nabi SAW jatuh dalam perkara-perkara yang sifatnya itu ketergelinciran, pendapatnya itu salah, atau
salah ijtihadnya. Seperti kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi berijtihad bahwa yang lebih penting adalah menasehati para tokoh-tokoh Quraisy. Itu yang lebih penting. Ini ijtihadnya Nabi. Karena kalau tokoh-tokoh Quraisy ini mereka mumpung-mumpung itu mau mendengarkan Nabi, biasanya mereka tutup telinga. Ya, biasanya orang-orang Quraisy ini mereka tutup telinga. Kalau Nabi sudah ngomong, tutup telinga mereka. Nah, ini kok tumben-tumben mereka mau mendengarkan Nabi SAW. Dan Nabi sangat berharap mereka dapat hidayah dari situ. Maka Nabi fokus ini sama pembesar-pembesar Quraisy. Taqo iki moro-moro ya Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, alimni. Wahai Rasulullah, berikan ilmu kepadaku, ajarkan, minta petuahnya, minta nasihatnya. Nabi mencurang tok, gak direken. Ya, karena dia sudah masuk Islam gitu loh, Bang. Kok niki engko iso? Kamu ini masih bisa nanti-nanti itu. Aku punya banyak waktu sama engkau. Seakan-akan Nabi demikian ijtihadnya. Sedangkan sama orang-orang Quraisy ini jarang-jarang ini. Ya, dan Nabi sangat ingin orang-orang Quraisy ini mendapatkan hidayah. Kalau Anda bayangkan kalau Abu Jahal CS ini dapat hidayah dari Allah, gimana? Banyak yang mengikutinya karena ini tokoh-tokohnya ini. Ya kan? Apa istilahnya? Norok buntet. Ayo, pengikut-pengikutnya mengikut semua itu. Maka Nabi lebih fokus itu. Tapi ternyata disalahkan ijtihadnya Nabi ini sama Allah. Allah turunkan apa? Allah turunkan apa? Hah? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Itu kekeliruan ijtihad dari Nabi SAW. Ya, ada rinciannya. Cuman kata beliau, nggak boleh dimutlakkan Nabi bisa melakukan dosa kecil. Nggak boleh dimutlakkan. Harus ada rinciannya. Karena kalau dimutlakkan itu adalah bentuk su'ul adab kepada Nabi SAW. Ya, ada perinciannya. Dalam hal apa Nabi SAW itu keliru, salah, itu ada rincian. Dan itu sama sekali tidak mengurangi kedudukan beliau dan tidak merusak status beliau sebagai Nabi. Jadi ketika disebutkan kesalahannya, jangan sampai nanti orang yang mendengarkannya itu, mosok Nabi kok ini sih? Enggak sampai membuat orang itu meragukan kenabiannya. Enggak. Ini kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi. Ya, kesalahan manusiawi. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.